Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yaitu dari sektor komoditas, yaitu BRMS atau Bumi Research Mineral Tbk. Nah, kenapa saya bahas BRMS? Karena 2 hari terakhir ini mengalami kenaikan yang lumayan ya untuk saham BRMS. Buat teman-teman yang baru join atau baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham BRMS atau Bumi Research Mineral Tbk. Seperti yang kita tahu, saham Bumi untuk tanggal 15 Februari 2022 mengalami kenaikan ya sebesar 10 poin atau naik 6,71%, hampir 7% ke level 159. Nah, apa sih yang menyebabkan saham BRMS ini selama 1 minggu ke belakang ini mengalami kenaikan? Kalau kita lihat beritanya, BRMS ini dikabarkan menemukan saham BRMS ini menemukan tambahan cadangan biji emas di Poboya seperti itu. Ini mungkin beritanya sekitar 4 atau 5 hari yang lalu. Nah, di sini bahwa BRMS ini berhasil menemukan tambahan cadangan emas sebesar 4,6 juta ton dengan kadar 1,19 GTAU seperti itu. Nah, ini merupakan sentimen positif untuk BRMS sehingga harga saham BRMS itu bergerak mulai naik. Kemudian ada rumor juga, maksudnya BRMS ini akan menyelenggarakan RUPS luar biasanya. Untuk agendanya apa? Agendanya adalah penggantian pengurus. Nah, apakah penggantian pengurus ini menandakan adanya grup Salim yang seperti yang kita tahu desas-desusnya adalah grup Salim masuk ke BRMS? Nah, apakah dari grup Salim ini akan menjadi salah satu pengurus dari BRMS? Itu kita bisa pastikan setelah tanggal RUPS-nya. Nah, tanggal RUPS-nya ini diagendakan yaitu tanggal 4 Maret 2022 seperti itu. Jadi dua berita ini berdampak positif terhadap pergerakan dari saham BRMS. Nah, dilihat dari secara chartnya sendiri, BRMS ini sudah cukup tinggi ya, uptrend channel. Karena kenapa? Di sini EMA 50-nya ada di 122, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 100. Untuk garis EMA CD juga mulai mengarah ke atas. Volume harian selama 4 atau 5 hari terakhir ini cukup oke ya, cukup tinggi. Nah, kita coba cek broker summary dari BRMS, apakah ada akumulasi atau malah distribusi. BRMS kita coba 2 hari terakhir ya, tanggal 14 sampai tanggal 15 dengan value net. Kita coba lihat. Kalau kita lihat secara 2 hari terakhir ini malah ada distribusi ya. Cenderung sedikit distribusi ya. Seperti itu. Kalau kita lihat tanggal 15-nya sendiri cukup netral ya. Tanggal 15-nya cukup netral. Tetapi yang perlu dicermati di sini adalah kenaikan 2 hari terakhir ini tidak disertai dengan adanya akumulasi. Malah cenderungnya 2 hari terakhir ini cenderungnya distribusi. Jadi buat teman-teman yang sudah punya posisi di BRMS dan sudah floating profit, bisa pertimbangkan untuk taking profit apabila saham BRMS ini menunjukkan gejala atau tanda-tanda akan mengalami koreksi. Karena kenapa? Seperti yang tadi saya sebutkan, saham BRMS 2 hari terakhir ini tidak ada akumulasi, malah cenderungnya distribusi. Kemudian kalau kita lihat kita tarik mundur ya,
katakanlah dari tanggal 7 sampai dengan tanggal sekarang, jelas ada distribusi ya. Jadi dari tanggal 7 itu di sekitar sini, di sini. Jadi dari sini sampai dengan sekarang ini malah adanya distribusi, bukan akumulasi. Jadi buat teman-teman yang sudah punya, bisa pertimbangkan untuk taking profit seperti itu, karena tidak ada akumulasi. Kemudian buat teman-teman yang belum punya posisi untuk saham PRMS, sebaiknya wait and see dulu. Kenapa? Karena kenaikannya ini tidak disertai dengan akumulasi. Kemudian kalau kita lihat dari tanggal 7 ini sudah lumayan tinggi kenaikannya. Jadi biarkan koreksi sehat dulu. Selama masih, menurut saya pribadi, selama dia masih bertahan di atas level 145-140-an, masih cukup oke untuk PRMS, seperti itu. Cuman untuk saya pribadi, saya sebaiknya tidak masuk karena tidak ada akumulasi, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.